Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Pimpinan Kadar Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Kiai Haji Ari Ansori MAG, dan yang berbahagia jamaah pengajian Akbar Songsong Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya Risa Ningsih, Saya Angel Yama Setiasa. Saya Muhammad Abdul Fadil Roman. Saya Dimas Ari Wibowo, kami dari SMP Muhammadiyah 2 Wates. akan menyampaikan tema ceramah tentang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umat manusia. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi beberapa macam, baik dari fungsinya sebagai jalan yang lurus maupun siratal mustaqim bagi kehidupan manusia dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran juga sebagai sumber dasar syariat Islam untuk semua umat di dunia. Karena sejatinya Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat di atas menunjukkan bahwa diutusnya Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran adalah sebagai rahmat dan kasih sayang dari Allah untuk seluruh alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah, dari fungsi di atas, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia yang beriman serta beramal soleh. Bagi siapa saja umat manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka pasti akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah,
Agar Al-Quran dapat berfungsi secara maksimal, baik sebagai rahmat, petunjuk, obat, dan sebagainya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, membaca dengan melafazkannya. Aktivitas membaca Al-Quran merupakan cara awal untuk bisa menjadikan ia sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita. Aktivitas membaca Al-Quran dapat dimaknai dengan melakukan rutinitas yang dijadwalkan secara sistematis dengan mengalokasikan waktu khusus untuk bisa membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghafalkannya. Kegiatan untuk bisa menghafalkan Al-Quran adalah langkah kedua yang dapat menjadikannya sebagai sahabat sejati yang terpatri dalam hati dan tertanam dalam jiwa. Sebagai kitab suci yang dijadikan pedoman hidup, ternyata Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mudah dihafal di antara kitab samawi lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal min muddakir. Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Ketiga, mentadaburinya. Langkah ketiga untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan adalah dengan berusaha untuk memahami dan mentadaburi maknanya. Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan fil Ulmi Quran menuliskan bahwa disunahkan membaca Al-Quran dengan tadabur, yaitu berusaha merenungkan kandungan artinya, dan tafahum berusaha memahami kandungan maknanya. Keempat, mengamalkannya. Langkah selanjutnya yang harus dipastikan untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran adalah berusaha untuk mengamalkan setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Proses untuk bisa mengamalkan ini dapat dipahami dengan cara menjadikan setiap aktivitas kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Hadirin yang dirahmati Allah, perumpamaan rumah kosong itu mengandung maksud yang halus. Sebagaimana ungkapan peribahasa, otak manusia yang tidak diisi dengan Al-Quran akan menjadi tempat setan bersemayam. Demikian juga hati yang kosong dari kalamullah, maka akan banyak dipengaruhi oleh setan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu dan setan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka akan diliputi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu dan setan akan memenuhi rumah itu. Ibnu Mas'ud berkata, Inna azwarul buyutil lazi laisa fihi kitabullah. Sungguhnya rumah yang paling kecil adalah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan kitab Al-Quran, yaitu Al-Quran. semoga rumah seluruh umat Islam dapat dihiasi dengan suara-suara Al-Quran, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Tabiru buyutakum bizikrillahi wa aksiru fiha tilawatal Qur'an. Hadis riwayat At-Tabari.
Sinarilah rumah-rumah kalian dengan zikir kepada Allah. Perbanyaklah bacaan Al-Quran di dalamnya. Hadis riwayat At-Tabari. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada lebihnya milik Allah, kekurangannya milik kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk SMP Muhammadiyah 2 Wates yang sudah menampilkan kolaborasi Zahril Quran di bawah asuhan Ibu Dinarsih Egya Pratiwi, Sarjana Pendidikan.